Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul lazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Mata iman, rekan-rekan, guru-guru, asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian rutin, yaitu kajian Bulughul Maram, yang mana sebelumnya sempat kita terganggu oleh dengan kegiatan yang lainnya. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk melanjutkan bacaan atau kajian rutinnya, yaitu sebagaimana yang kemarin sudah dibahas tuntas mengenai bagaimana hukum jilatan anjing, ya. Sebagai mengulang sedikit karena masih ada sebagian yang berpendapat mengenai kenajisan air liur anjing itu berdasarkan hadis idza walagul qalbu fi ina'i ahadikum. Jadi apabila anjing menjilat pada bejana kalian, maka cucilah 7 kali, salah satunya dengan tanah. Mungkin ini yang dijadikan landasan tentang kenajisan jilatan anjing. Berdasarkan itu, karena apa dasarnya? Pemahamannya adalah karena saking najisnya sampai Rasulullah memerintahkan dicuci 7 kali, jadi najis, gitu kan? Padahal kemarin sudah dijelaskan bahwa yang disebut najis itu kan menurut bahasa berarti kan sesuatu yang dianggap kotor. Itu secara bahasa. Kalau secara syariat berarti sesuatu yang dipandang kotor oleh agama. Sesuatu yang dianggap kotor oleh agama. Karena ada hal yang disebut kotor tetapi bukan urusan ta'abudi, tidak ada kaitan dengan agama. Seperti pakaian kena lumpur, pada teman lain kotor cek agama. Salam dunia ke pasti setuju hari baju kena lumpur kotor, piraku air nyebutkan bersih. Tapi kotor cek agama mah syariat bisa disebut najis. Tapi najis pun secara syariat kan dibagi 2, ada najis hissi dan najis berupa benda. Benda itu kan bisa dipegang, bisa dilihat, dirasakan, gitu. Maka najis hissi pun dibagi 2, ada yang wajib dibersihkan dari badan dan pakaian sebelum sholat. Ini yang harus dibawahi. Wajib dibersihkan dari badan dan pakaian sebelum sholat. Itu apabila kena kencing atau tai kotoran manusia, mazi, darah haid, nipas. Ada yang najis disebutnya haram yang dimakan, yaitu bangkai, ada babi, arak atau darah masbuhan, darah yang mengalir. Itu kan disebut najis hissi. Ada yang disebut najis maknawi, bisa berupa akidah orang kafir, kan disebutnya najasun, bukan najisun, najasun. Jadi bukan anggota badannya yang najis bagi orang kafir, tapi najis maknawi, yaitu berupa kepercayaan, berupa akidahnya. Nah gitu kan. Nah jadi kalaupun ada yang berpendapat apakah jilatan anjing itu najis, padahal kalau berdasarkan hadis itu, lalu bagaimana dengan kencingnya? Apakah bisa melebihi najis dari air liurnya? Nanti lahirlah kan
ada najis mughalado, mutawasito, mukhafafah gitu kan. Padahal dari ketentuan ini tidak berdasarkan dalil sedikit pun. Ada istilah najis mughalado, najis berat, kental gitu. Najis mutawasito, aya najis tapi tengah-tengah. Aya mukhafafah, aya najis nuringan, gitu kan. Nah, ketiga ini lahir dari bukan berdasarkan dalil sebenarnya. Nah, sehingga kita bisa menetapkan bahwa memang tidak ada ayat ataupun hadis yang menyatakan bahwa anjing itu najis, apalagi sampai dikatakan haram, gitu kan? Kenapa? Berulang kali pernah saya katakan sebab najis. Nah, sebab najis pasti kaitannya dengan sholat. Kalau haram pasti kaitannya dengan makanan lah. Kan di Al-Quran kan innama harrama. Kalau innama itu kan dalam ilmu alat disebutnya hasyar, pembatas, dibatasi, tidak lebih tidak kurang. Apalagi di ayat lain la ajidu, aku tidak mendapati, berarti tidak lebih tidak kurang, hanya 4. Maka selebih dari itu pasti hukumnya halal. Berarti ketika kita disuruh menggunakan tanah dan air untuk bijana yang dijilat anjing, sampai saat ini pun belum ditemukan keterangan apa alasan Nabi sampai memerintah seperti itu. Sampai saat ini saya belum menemukan. Berarti ini disebutnya urusan ta'amudi. Eta dek nurut moal. Padahal secara logika pikiran ayeuna ada satu bejana yang dijilat oleh anjing kan cukup ayeuna mah komo aya naon sunlight atulah naon bahasana teh pencuci piring kusakali bersih malahan mah seungit. Nah, tapi kan itu disebutnya logika urusan keduniaan. Gitu ya, kalau urusan keduniaan ya bisa sampai seperti itu. Apa? Oh ya. Nah, kalau urusan keduniaan memang secara pikiran, secara logika bisa lebih bersih dengan metode zaman sekarang. Kalau zaman Nabi misalkan tadi di hadisnya dicuci dengan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kalau metode sekarang bisa lebih bersih, gitu kan? Dengan 1 kali cuci bisa lebih bersih, bisa lebih higienis dengan memakai cairan tertentu. Tapi kan ini mah disebutnya ta'abudi, nurut mah, nah gitu gua. Yang terakhir pakai pengharum mah. Pakai cairan pengharum terakhir, penting 7 kali heula. Salah satunya dengan tanah. Nah setelah itu silakan. Nah itu mah urusanna lain ta'abudi deui. Nah gitu. Jadi tidak termasuk ya. Kenapa? Karena tadi saya katakan disebut bahasanya idza walago fi ina'i ahadikum, bahasa Nabi mah. Apabila anjing menjilat pada bejana. Disebut lagi pada bejana. Bagaimana kalau menjilat pada sarung pakaian? Mau ngurus anjing mau apet bisa diletakkan gitu muka teh. Nah muka teh kudu 7 kali dicuci lantaran diletakkan. So kamu tuh lantaran najis mah kaitan aja sholat. Sedangkan iya mah disebut lagi kepada bejana dan menggunakan kata walago. Walago itu adalah menjilat yang di swadah itu ada cairan, ya walago. Bahasa minumnya anjing itu dengan walago. Tapi kalau hanya sekedar menjilat biasa di tempat-tempat yang kering, da anjing mikir berarti naon mau diletakkan. Aya wadah naon terus ngaletakan naon anjing teh. Pasti ada yang dijilatinya. Berarti sedangkan bahasa yang lainnya lahisa atau laiko, berarti ini mah jilatan biasa yang tidak kena dengan hukum seperti walago. Satu wadah, di sana ada air, ada cairan, gitu ya, cairan, ada air, lalu anjing menjilat-jilat.
Yang kedua bisa menjilat-jilat karena ada cairan rasa atau ada minum. Maka bahasanya fa'uhrikuhu, ada yang dibuang dulu airnya baru cuci dengan 7 kali. Ya gitu. Tapi kalau jilatan biasa, kemungkinan hanya menjilat karena keakraban dekat dengan pemilik, menjilat baju, menjilat anggota tubuh, itu mah tidak kena dengan perintah dan tidak termasuk najis, karena tidak ada dalil yang menjelaskan baik di Al-Quran maupun di hadis tentang najisnya jilatan anjing. Begitu. Itu kesimpulannya bahwa anjing tidak termasuk binatang yang najis. Nah selanjutnya hadis, kalau di buku Marom di sini hadis yang nomor 13. Ya, hadis yang nomor 13. Saya bacakan dulu hadisnya. Anu Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hirrati innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Yang artinya dari Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda fil hirrah, tentang kucing. Nah, ingat seperti fil bahri, tentang laut. Nah, kata itu nanti Nabi itu kata-kata fil hirrah, bahwasanya ia tidak najis, hanya ia sebagian daripada makhluk-makhluk yang mengelilingi kamu. Akhrajahu al-arba'ah, ditahrij atau bahasa umumnya diriwayatkan oleh imam yang 4, wa sahahahu Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih Imam At-Tirmidzi. Nah, nanti kan kita bahas, biasanya ada pernyataan Ibnu Hajar sahih, berarti ayat mendoibkeun ya biasanya. Nah, Ibnu Hajar lebih pro karena sahih Imam At-Tirmidzi. Wa Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Khuzaimah. Nah, jadi sebelum kita membahas kepada materi matan, kita belajar tahrij dari segi sanad, bahwa yang pertama akhrajahul arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 4, berarti Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah yang 4. Seperti biasa, memang Ibnu Hajar itu di dalam Bulughul Maram hadisnya ringkas, langsung menyebut sahabat tanpa menyebut dengan sanad yang lengkap. Nah itu, jadi sokweh pertama kakak diajar cek Ibnu Hajar, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, sok tingali di Abu Daud nakumaha, di Tirmidzi lengkap nakumaha, sanadna pasti tidak akan sama. Baik sahabatnya, bukan pasti. Salah satunya pasti ada sahabatnya sama, ada yang tidak. Sahabat yang sama tapi tabi'innya beda. Sahabat tabi'in sama tapi tabi'in beda. Aing nyusun badan sanad mah bakal gitu kan belajarannya teh. Nah, apakah dari tambahan ilmu ke orang itu, apakah selain imam yang 4 ini ada tidak imam yang lain, Imam Bukhari, memuat hadis ini? Nah, saya temukan selain imam yang 4, yaitu ada juga imam di sini Muwatta Imam Malik. Sebagai tambahan Muwatta Imam Malik. Terus ada lagi Musnad Ahmad, lalu Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ada Musannaf Abdul Razak, Sunan Ad-Darimi, lalu Musnad Al-Humaydi, Ad-Daruqutni, Sahih Ibnu Hibban, lalu ada Ibnu Khuzaimah tadi, ada Musnad Asy-Syafi'i, yang terakhir ada As-Sunanul Kubra lil Baihaqi. Lebih dari 10 murid memuat hadis ini sebagai tambahan ilmu. Dan ternyata yang saya temukan dari semua itu sahabatnya sama dan tabi'innya juga sama. Hanya biasa ada perbedaan redaksi matan, itu wajar, ya. Nah, cuman kira-kira kalau kita melihat rujukan aslinya, apakah
betul-betul Nabi itu mandiri lah, mengatakan dia tiba-tiba fil hiroh tentang kucing, innaha laisat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum. Nah, berdasarkan hadis ini yang kita lihat di Bulughul Maram sebagai potongan, seolah kita punya kesimpulan Nabi bersabda langsung kepada Abu Qatadah tentang kucing, bahwa kucing itu tidak najis, yaitu seperti orang yang tawaf mengelilingi gitu di sekitar kalian. Nah, kalau kita lihat hadis lengkapnya yang saya baca di tadi Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majahnya, ini berkaitan, nanti kita sebut rawinya yang dianggap bermasalah katanya. Kenapa ada sebagian yang mendoifkan hadis ini? Nah, ini hadis ini menjelaskan bahwa Abu Qatadah itu tentang sahabat Nabi. Jadi bukan kejadian dengan Nabi, bukan ini mah. Abu Qatadah di rumahnya, lalu masuklah Kabsyah. Kabsyah itu kalau kita mah masih saudara perempuannya. Kabsyah masuk lalu menyiapkan pasakabat lahu wudu'an. Kabsyah ini menyiapkan air wudu buat Abu Qatadah. Ini sababul kurunyung gitu tanya. Bacaan hirrotun fasyaribat minhu, kemudian datanglah seekor kucing lalu minum dari wadah yang disediakan untuk Abu Qatadah, wadah untuk wudu yang disediakan oleh Kabsyah untuk Abu Qatadah. Lalu masuklah kucing dan minum pada bejana tersebut. Terus fasnaqo lahal ina hatta syaribat. Lalu Abu Qatadah menyodorkan bejananya hingga kucing itu minum. Jadi kucing minum, masuk mau minum wadah yang untuk wudu Abu Qatadah. Oleh Abu Qatadah malah disodorkan kepada kucing itu, lalu kucing itu minum pada bejana tersebut. Lalu apa? Maka Kashbatun atau qalat Kabsyah, ini perempuan, bukan laki-laki. Kabsyah berkata, faro'ani unzuru ilaihi, beliau melihat aku memandang kepadanya. Lalu aku berkata, Abu Qatadah berkata, yabnatun akhi fakultu na'am atajabina. Si ganu aneh gitu. Jadi ketika aku menyodorkan, Abu Qatadah ya, menyodorkan wadah untuk diminum kucing, Abu Qatadah sambil melihat ke Kabsyah tersebut. Lalu Abu Qatadah mengatakan, si ganu aneh bangun gitu, si ganu takjub. Apa yang aneh? Abu Qatadah berkata kepada anak saudara perempuannya, atajibina ya natun akhi. Beliau mengatakan, wahai anak saudariku, apakah kamu merasa heran? Nah, Kabsyah menjawab, faqultu na'am, iya aneh. Nah, air itu dipergunakan untuk wudu. Kenapa dipakai disalurkan untuk minum kucing? Berarti sebelumnya beranggapan bagaimana status kucing apabila minum pada bejana. Nah, Kabsyah belum tahu. Yang bersarikan saat kita seperti jangan najis anggar gitu kan jijina. Soalnya dijilat oleh binatang. Sedangkan air ini mau dipakai alat untuk bersuci. Nah, itu yang jadi masalahnya. Apapun belum tahu hukumnya, bagaimana status air yang dijilat oleh binatang. Padahal air itu harus dalam keadaan suci karena mau dipakai wudu. Nah, bagaimana? Kenapa kamu heran? Lalu Kabsyah menjawab, ya aku heran. Maka Abu Qatadah mengatakan, Inna Rasulullah SAW qala. Ini maka jadi tidak ada Nabi.
Abu Qatadah mengatakan sesukola innaha laisat binajasin innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Abu Qatadah mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apa? Sesungguhnya kucing itu tidak najis, sungguh kucing itu termasuk hewan yang sering bersama kalian. Jadi kan ini bukan betul-betul tidak mandiri Nabi bersabda. Kalau di sini kan Qatadah langsung mengatakan anna Rasulullah qala fil hirrah, tentang kucing. Tidak ada kata-kata fil hirrah. Apakah Nabi mengatakan kepada Abu Qatadah, hei Abu Qatadah, tentang kucing? Kan tidak, sehingga ngajar kata kawan. Berarti kata fil hirrah ini siapa? Dari mana? Berarti ini sudah ada tasyarruf minal musannif, terjadi perubahan dari penyusun, karena dari aslinya tidak ada kata-kata fil hirrah. Yang kedua, bahwa tidak mandiri disebutnya Nabi langsung dialog dengan Abu Qatadah. Padahal sebelumnya ini mah kejadian saudara anak perempuan dengan Abu Qatadah, tentang kejadian bagaimana seekor kucing minum pada bejana, padahal bejana itu disediakan air untuk wudhu Abu Qatadah. Lalu Kabsyah merasa heran, tapi kata Abu Qatadah mengatakan Rasulullah kan pernah bersabda, nah gitulah secara tidak langsung Nabi pernah bersabda sesungguhnya kucing itu tidak najis, nah gitu ya. Nanti secara isinya dijelaskan. Nah, padahal hadis ini, kenapa sesudah tadi kan tarikh yang 4 Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah sudah, dan hampir ada lebih dari 10 yang juga memuat hadis ini. Lalu apa kepentingan Ibnu Hajar wasahhahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Berarti kita harus teliti terhadap kelengkapan sanad. Kalau ini tidak ada, kita akan sulit menemukan sanad yang lengkap di buku malam, tidak akan ada di sini. Tapi harus mencari rujukan aslinya. Nah, padahal dalam kitab Talkhisul Khabir, hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Bukhari, mengakui kesahihannya. Tadi Imam At-Tirmidzi, Al-Uqaili, juga Imam Ad-Darqutni dan Ibnu Khuzaimah. Makanya kenapa Ibnu Hajar wasahhahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah, cukup 2. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Jadi mensahihkan hadis tersebut sebagaimana ketika membahas hadis ini. Ibnu Hajar juga ketika memuat hadis ini di kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, beliau menyatakan sahih, gitu kan. Imam Al-Bukhari, itu semua ada dalam kitab Talkhisul Khabir. Nah, tadi apa pertanyaannya? Kepentingan Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah memuat pernyataan sahih At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Nah, ternyata memang ada sebagian ulama yang melemahkan hadis ini. Itu salah satunya Imam Ibnu Mundah atau Ibnu Mandah. Ada 2 ya, Ibnu Mundah atau Mandah. Imam Ibnu Mandah melemahkan hadis ini di antara, nah, dengan sebab adanya, nah, jadi kalau kita tahu lengkap sanadnya, kita akan terbayang. Di dalam sanad hadis ini secara lengkap ada rawi yang bernama Ummu Yahya Humaidah. Ummu Yahya Humaidah dan bibinya yaitu Kabsyah. Tadi kejadian Kabsyah dengan Abu Qatadah. Jadi Ummu Yahya Humaidah dan bibinya yaitu Kabsyah. Nah, Kabsyah ini adalah istri Abdullah bin Abu Talhah. Itu lengkapnya. Jadi Kabsyah ini istri Abdullah bin Abu Talhah, dan Ibnu Mundah beranggapan karena beliau Ibnu Mundah itu tidak mengetahui keduanya memiliki riwayat hadis yang lain kecuali satu-satunya di sini gitu.
Jadi seorang dianggap apa Kabsyah di mana? Apalna Ummu Yahya Humaidah di mana? Iya hadis ieu. Satu-satunya hadis tentang kucing. Jika mau maca hadis kucing jeung sanad mah moal apal aya rawi anana Humaidah jeung Kabsyah. Itu perkiraan pengetahuan Ibnu Mudah gitu kan. Yang pertama tadi ada rawi Ummu Yahya Humaidah dan bibinya Kabsyah. Kabsyah ini adalah istri Abdullah bin Abi Thalhah. Nah, alasan pelemahannya apa? Yang ditujukan kepada Ummu Yahya Humaidah dan Kabsyah. Yang pertama, jahalah itu majhul, tidak diketahui dia akan apa dari kuning iyo yang ngaran aneh ye disaprak maca hadis tentang kucing. Berarti cek Ibnu Mudah mah berarti majhul. Hiji hadis kakara anjing apa hiji rawi ieu gitu. Jahalah perawi yang tidak dikenal. Alasannya itu satu, majhul, yaitu Ummu Yahya Humaidah atau dengan keduanya Kabsyah. Nah, tapi ini kenapa pro kepada kesahihannya Ibnu Hajar di hadis ini? Karena ada yang membantah pernyataan Ibnu Mandah, yaitu pernyataan Ibnu Mulaqin. Kenapa? Karena Ibnu Mulaqin menyatakan pensohihan juga para ulama yang lain terhadap hadis ini. Imam Bukhari saja menyatakan sahih walaupun tidak meriwayatkan gitu. Ya, tidak, makanya ada kenapa ada istilah itu di Abu Dawud sahih, ayat Tirmidzi sahih ada. Sedangkan Imam Bukhari atau Imam Muslim itu kitab-kitab yang diakui kesahihannya. Tidak ada satupun hadis dhaif. Tapi di Abu Dawud ayat sahih ke ayat Bukhari. Nah, Imam Bukhari tak apa sahih ieu gitu. Tak apa sahih ieu nanti dimuat gitu. Nah, sehingga ieu tentang kucing mah sahih. Nah, di Bukhari teh aya. Jadi anggapannya lamun disebut sahih Bukhari teh lengkap di A-Z gitu. Tentang masalah agama. Wah, aya we. Banyak hadis-hadis yang sahih di kitab yang lain yang tidak ada di Bukhari. Seperti Imam Malik saja, maaf saja. Makanya Imam Malik Al-Muwatta, As-Sahih Al-Idrak, Al-Mustadrak fi Sahihain. Kan disebutnya Al-Mustadrak Al-Sahihain. Kenapa Imam Malik menamai kitabnya Al-Mustadrak Al-Sahihain? Menurut Imam Malik ada hadis-hadis susulan yang sebenarnya hadis ini sahih tapi tidak dimuat di Bukhari Muslim, jadi dikumpulkan Imam Malik menyusul. Nah, beliau membuat satu judul kitab namanya Al-Mustadrak Al-Sahihain, hadis susulan tapi hadis ini sahih memenuhi syarat sahih Bukhari dan Muslim. Padahal awas disparitas mah aya nu dhaif oge di Mustadrak Al-Sahihain teh cek Imam Muslim sahih kade. Disparitas mah akan hadis sahih. Beda jeung Bukhari Muslim karena Bukhari itu syarat kesahihannya kan ketat. Selektif nanti liqa muasarah nya geus sejaman tapi bertemu kata Bukhari. Kalau Imam Muslim kan cukup muasarah sejaman juga sudah diakui gitu kan. Nah, tadi kembali kepada pernyataan jahalah majhulnya oleh Ibnu Mundah dibantah oleh Imam Ibnu Al-Mulaqin, yaitu tentu beliau pun bersandar kepada persahihan para ulama yang lain, Bukhari ada, Tirmidzi, Ibnu Zaimah tadi ya. Nah, beliau jadi Ibnu Al-Mulaqin ini membantah alasan jahalah majhulnya Humaidah dan Kabsyah, dua rawi gitu kan ya. Jadi pernyataan Ibnu Mandah tadi yang menyatakan jahalah atau tidak mengetahui riwayat lain. Nah, itu alasannya Ibnu Mandah tidak mengetahui riwayat lain atau hadis yang lain kecuali hanya satu hadis ini yang dia mengenal ada rawi yang bernama Humaidah. Nah, pernyataan Ibnu Mandah bahwa beliau tidak mengetahui riwayat lain untuk rawi yang bernama Humaidah
Tentu ini pernyataan yang dibantah oleh Ibnu Al-Mulakin lemah, karena beliau meriwayatkan hadis ini. Apa bantahannya? Harus dibantah dengan pernyataan Ibnu Al-Mulakin. Ternyata Ibnu Mandah menyatakan beliau hanya tahu rawi yang bernama Humaidah karena menemukan satu-satunya hadis tentang kucing. Jadi untuk maca manggian hadis kucing mau apa rawi namanya Humaidah? Cek kata Ibnu Mandah, jadi dianggap doib lantaran jahalah majhul begitu mah. Hanya satu-satunya rawi yang bernama Humaidah dan hanya meriwayatkan dari satu-satunya hadis tentang kucing. Jadi disebutnya majhul. Lalu dibantah oleh Ibnu Al-Mulakin karena beliau lebih bersandar kepada persohihan para ulama yang lain terhadap hadis ini. Imam Bukhari juga ini meriwayatkan, mengakui kesohihannya. Maka Tirmidzi, Ibnu Huzaimah ada, itu dalam kitab Talsil Khabir dijelaskan. Apa bantahan Ibnu Mulakin? Ternyata ada hadis lain yang akan ditemukan rawi yang bernama Humaidah, yaitu tentang hadis tashmid, hadis bersin. Itu ada rawi yang bernama Humaidah, rawi yang sama gitu kan, tashmid. Lalu di hadis yang lain pun akan ditemukan. Itu satu, membantah pendapat Imam Al-Mudah yang menyatakan jahalah majhulnya rawi yang bernama Humaidah. Ternyata ada hadis lain tentang bersin di situ, atau tasbih di situ ada rawi yang bernama Humaidah. Yang kedua, tadi kan dinyatakan doibnya dua, Humaidah dan Kamsyah. Kamsyah itu kan berarti tabi'in. Ini istri tadi Abu Talhah ya. Nah disebutkan memang, nah ini memang ada benarnya kalau Kamsyah ini memiliki satu-satunya hadis tentang kucing. Tidak akan ditemukan hadis yang lain yang di sana ada rawi yang bernama Kamsyah. Apakah ini jadi masalah? Nah gitu. Mungkin kalau tadi menurut Imam Al-Mudah masalah. Pada buka hiji hadis, saya tahu ada IP beraku itu nggak guru kasaha gitu. Kabayang ieu murid geus boga hiji hadis. Pang guru teh ngajar teh moal tentang hiji hadis ka murid teh. Beraku geus boga hiji hadis teh gitu kan. Nah, sakalieu teh seumur hidup. Yang awal dan terakhir. Awal dan akhir sudah. Nah ternyata apakah kalau menurut ilmu mudah kan dianggapnya maju ya membuka hadis teh. Nah tapi kalaupun Kamsyah memiliki hadis ini, karena memang ternyata kejadian tentang yang ada di Bulughul Maram ini menceritakan kejadian Abu Qatadah dengan Kamsyah, ya saudara perempuan. Nah, tapi menurut Ibnu Mudah karena kejadian ini berkaitan dengan Abu Qatadah dengan Kamsyahnya yang dianggap lemah. Nah, Ibu Qatadah mah banyak hadis nama Kamsyahna bukan kejadian hiji tentang kucing itu hiji lah kejadian. Nah, menurut Al Mudah dianggap bermasalah. Spesial gitu kan? Jadi memang bisa dikatakan belum ditemukan hadis yang lain yang ada rawi yang bernama Kamsyah. Tapi itu kan tidak menjadi masalah bagi Kamsyah karena dia seorang yang sikot gitu. Tidak ada dari Tahdhibul Kamal, Mizanul I'tidal, mencari rawi yang bernama Kamsyah itu akan ditemukan dan tidak ada yang melemahkan. Nanti masalah karena dia sudah dinyatakan rawi yang sikot. Namun masalahnya jelema kalau ada orang yang meriwayatkan satu hadis dari orang yang jujur, ya bisa dipakai gitu kan. Nah, kalau seandainya sebab pelemahan hadisnya adalah tadi kalau Humaidah yang majhul tidak dikenal, maka ini pun tidak benar gitu kan, sebab telah meriwayatkan dari
Humaidah 3 orang. Kalau tadi mah Kabsah karena majhul seorang hadis meriwayatkannya satu-satu ini, tapi tidak masalah karena dia sikot. Humaidah dianggap lemah sama karena meriwayatkan hadis satu-satunya, gitu kan? Tapi ternyata, nah ini ternyata akan ditemukan rawi yang bernama Humaidah meriwayatkan malah beliau dari 3 orang. Ya, disebutkan nanti di sanadnya lengkap di kitab-kitab yang lain. Ada Humaidah dari Ummu Yahya Humaidah dari suaminya yang bernama Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah. Dia pun meriwayatkan, jadi bukan seorang dari Humaidah saja, dari suaminya pun meriwayatkan hadis tentang kucing ini. Ini suaminya juga meriwayatkan. Lalu anaknya Humaidah yang bernama Yahya bin Ishaq tentang tadi bersin, ada juga meriwayatkan. Terus anaknya yang lain yang bernama Umar bin Ishaq, ini saudaranya Yahya, sekeluarga ya. Nanti bisa ditemukan dalam kitab Ibnu Hibban, dalam kitab As-Siqat. Semuanya anak-anak aja sarikot. Indungna, bapana, anakna, 2 di ngariwayatkeun hadis, gitu kan? Walaupun dianggap satu hadis, tapi dibarengi oleh ketiga, bukan maju lagi. Ayahna ayah, pun maju apa tidak? Boro-boro kita mengenal orang A, kita tidak mengenal A. Kamu bapana indungna apa? Apa? Budak nawai ke apa? Kamu indung ya? Hadis mah gitu disebut maju, apalagi nama ayah dan ibunya tidak tahu. Nah ini mah kalau Humaidah disebut maju tadi jahala, padahal ayahnya meriwayatkan hadis, anaknya 2-nya meriwayatkan hadis, disebutkan. Berarti menunjukkan bahwa itu apa? Bukan maju lagi. Nah gitulah. Ini bantahan tentang yang menyatakan jahalah majunya terhadap Humaidah. Nah kembali, sedangkan Kabsah dijelaskan oleh Ibnu Mulakin yang membantah tadi. Jadi saya tidak mengetahui seorang pun meriwayatkan hadis ini dari beliau. Jadi kita kenal Kabsah dari mana? Kata Ibnu Mulakin, saya tidak mengetahui Kabsah kecuali meriwayatkan dari hadis Humaidah ini. Karena ada Humaidah ada sogi, kepada Kabsah nawe. Tidak ada keterangan di mana gitu kan. Tadi disebutkan ya saudara perempuan Abu Qatadah. Namun Ibnu Hibban sudah menyebutkan bahwa hadis ini sahih. Rawi yang bernama Kabsah ini sahih dalam kitab As-Siqat. Dan Imam Ibnu Qattan menyatakan apa kaidahnya yang bisa dipakai kaidah dalam nama ilmu usul fikih mustalah hadis naon. Nah, dalam mustalah hadis itu dinyatakan ini kita merujuk kepada pernyataan Ibnu Qattan. Sesungguhnya seorang perawi apabila dihukumi sikot maka hilanglah sifat jahalah, tidak dikenalnya walaupun hanya seorang yang meriwayatkan hadis darinya. Nah itu. Ini dipegang nih pernyataan tadi Ibnu Qattan ya, pernyataan Ibnu Al-Qattan di dalam kitabnya yaitu kitab As-Siqat atau kitab At-Tabaqat. Jadi ulangi bahwa beliau menyatakan sesungguhnya seorang rawi walaupun hanya seorang yang meriwayatkan maka sifat jahalannya apabila sudah dihukumi sikot. Nah itu ya. Nah sama berarti Humaidah dihukumi sebagai rawi yang sikot walaupun hanya meriwayatkan satu hadis. Hilang jahalannya karena sudah dinyatakan rawi yang sikot. Nah dari penjelasan tadi maka sudah dinyatakan jelas bahwa hadis tentang kucing itu hadisnya sahih. Makanya ada istilah Ibnu Daud menyatakan hadis hasan sahih.
kan ayah disun soyun hasanun soyun kayak gitu kan. Hasanun teh dari yang dinyatakan majhul dhaif yang ringan gitu, dianggap dhaif yang ringan dan itu parah. Mau disebut kadzab itu mah jelas parah ya, nama kadzab atau matruk ini kan hanya segala majhul. Majhul itu harus dibuktikan betul tidak bahwa rawi majhul. Selama tidak bisa dibuktikan kemajulannya, ternyata ada rawi lain sebagai penguat. Tadi kan Humaidah suaminya, anaknya yang dua ikut meriwayatkan hadis, berarti kan termajul. Berarti jadilah hasan sahih gitu kan. Nah, asalan dek hampir dek dok itu tadi gitu kan hampir gitu. Untung ya untung. Kenapa ya hadis satu-satunya, rawi satu-satunya gitu kan. Piraku gitu aja. Ya rawi meriwayatkan hadis tapi rawinya tidak terkenal. Nah gitu asal nama. Berguru kasaha dengan menang hiji hadis unggul. Ternyata Ka'ab sama memang bukan seperti Abu Hurairah, Ibnu Umar yang aktif. Beliau hanya kebetulan meureun. Ayat teh Kebetulan mau cai wudu ke Abu Qatadah. Abu Qatadah kalau disodorkan ke ucing terus diinum Ka'ab aneh naon eta. Nah, kan berarti kan awam mereka yang sebut lain ahli hadis gitu tak apa. Mata cek Abu Qatadah teh naon bengong heran ya pan Nabi bersabda. Nah, karena berarti kejadian tentang Nabi mengatakan bahwa kucing itu tidak najis eta mah kejadian utus lama. Mun tak sama san apaleun. Tah eta lain ahli hadis teh. Itu apaleun Mas? Tinggal berita. Jadi kejadian itu teh disampaikan oleh Ka'ab kepada yang generasi selanjutnya. Habib mau iya we kejadian ieu bisa ada naroskeun kumaha hukum kucing menjilat air. Tah cek Abu Qatadah saya mengalami waktu menyodorkan gitulah berbahasa umum nama saya pernah mengalami menyodorkan satu wadah bejana untuk Abu Qatadah. Malah justru bejana ini disodorkan kepada kucing diminum dan dipakai wudu. Ya saya tentu kaget. Nah, apakah tidak najis gitu lah. Ternyata Abu Qatadah mengatakan qala Rasulullah. Nah gitu. Nah Rasulullah bersabda inna laysat binajasin. Sesungguhnya kucing tidak najis. Eta ngan sakit gitu nah Ka'ab mah kejadian bilang jadi bukan sebagai aktivis gitu kan zaman Nabi sebagai apa ada perempuan di lagi pan perempuan beda tapi Ka'ab teh tapi in lebat sana sahabat tapi sogir kayak kecil besar jadi Caca pernah berjumpa dengan Rasul nah, belum berjumpa dengan langsung yang Qatadah langsung itu tapi besar kan sebut sebut kecil. Nah selanjutnya itu ya jadi begitulah kenapa Ka'ab hanya memiliki satu hadis. Berarti ini kejadian yang tidak dialami bersama dengan Rasulullah langsung. Beda kan ayat tadi mah Abu Qatadah langsung menerima sabda kaul Nabi. Kalau alam ini sedang kalau sababul wurudnya apa sih? Kira-kira Qatadah waktu itu dengan Nabi sampai Nabi mengatakan innaha laysat binajasin. Kucing itu tidak najis. Kira-kira harita Abu Qatadah jeung Nabi naon kejadianna? Kejadian naon itu kurang lupa sama kamu punya semuanya ucing gitu. Tapi kan Qatadah taimat di luar kejadian seorang perempuan tidak sengaja lah satu kejadian menyodorkan wadah air untuk wudu Abu Qatadah. Kucing masuk ke Abu Qatadah disodorkan diminum. Kemudian Ka'ab kan bingung tiap berarti kan ketinggalan informasi gitu. Dan tegaul baheulana zaman Nabi itu saja informasi tentang kucing itu apa. Maka Abu Qatadah mengatakan atajibina ya kata akhi naon heran aneh nya naon maksudna jangan pada najis tak gitu. Nah maka Abu Qatadah mengatakan qala Rasulullah innaha laysat binajasin. Bahwa sebelumnya kucing itu tidak najis. Karena apa? Kalau tidak kejadian kita sih kan kalau kejadian kita sebelum umurnya Ka'ab yang malah apa dari kucing itu mah namun minum air bejana. Nah, generasi berikutnya Ka'ab menyampaikan kejadian itu bahwa yang bahasa umumnya kan gitu aku pernah menyodorkan kepada Qatadah lalu kucing gigil Rasulullah sabda terus
Berarti kan hiji-hiji nggak kabsatnya? Tapi dari hadis gitu. Kenapa jadi kejadian hadis? Padahal mah kejadian kabsat dengan Abu Qatadah. Tapi karena Abu Qatadah mengatakan qala Rasulullah, ya tai hadis sama didinya. Karena waktu itu Abu Qatadah menjawabnya qala Rasulullah inna laysat binajasin. Itu ada qaul Nabi yang menjadi hukum bagaimana jilatan kucing. Karena jadi hukumnya. Nah, ini masukkan kejadian ini bahwa kabsah pun seorang rawi yang meriwayatkan hadis, gitu kan, sama meriwayatkan hadis, tapi dia sebagai tabi'in yang menerima dari Abu Qatadah. Nah, setelah itu secara sanad. Nah, sekarang jadi secara sanad berarti sudah tidak masalah. Sebagaimana pernyataan Ibnu Qatadah tadi kan, sesungguhnya seorang perawi apabila dihukumi siqat maka hilanglah sifat jahalah, tidak dikenalnya walaupun hanya seorang yang meriwayatkan hadis darinya. Kalau siqatnya siqatnya gitu kan. Nah, seperti hadis ahad kan banyak yang hadis ahad ngomong kaitan dengan akidah. Jika Nabi Musa, malaikat dicamuk ketemu Musa, kan itu dari ahad. Dia percaya dari ahad, mengutawatir mau percaya kan gitunya. Betul lupa terus ayat naon asap kubur, dia percaya. Ayat akhir itu lah. Ayat amudrika minal mobil membaca, oh terpercaya kubur. Ayat tasawuf akhir baca berlindung dari kubur. Nah sudah berarti secara sanad sudah tidak masalah. Ini hadisnya sahih. Nah sekarang secara matan bahwasanya ia tidak najis fil hirrah. Nah, firro ini berarti ada tasawuf minal muslimin sampai sini. Sampai saat ini belum ditemukan kata-kata fil hirrah dari siapa. Karena kejadiannya hampir sama dari Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah dan riwayat yang lain. Nah justru belum ditemukan fil hirrahnya di mana ini gitu. Belum. Ya masih mencari, saya masih menyelidiki gitu ya. Nah selanjutnya innahu qala fil hirrah. Jadi al-hirrah hirrah itu adalah kucing betina asalnya. Hirrah itu kucing betina. Atau ayat ada bahasa Arabnya al-kitotun kitun gitu kan. Atau bentuk jamannya ada hirrorun. Jadi al-hirrah berarti satu kucing betina. Kalau jamannya ada hirorun, itu betina. Nah kalau sebut jantan ada hirun tapi dengan H besar, hirun. Nah kalau jamannya ada hirorotun. Makanya hurairah apa? Hirorot deh. Jadi disebut anak kucing bukan, dewasa bukan. Tengah-tengah lah hurairah. Betina tapi orang gadis gitu, remaja namanya disebutkan bikang gadis muda gitu, gadis muda hurairah karena hirrotun itu kucing betina tun. Nah nanti ada hurairah gitu kan disebutnya disebut nama gadis lah. Terus sabda Nabi innaha laysat binajasin, di sana dikatakan najasun. Najasun itu difathahkan jimnya, najasun. Berarti bermakna ini zatnya, bukan bukan bendanya, bukan benda yang dijilatinya. Berarti Nabi ini sedang menerangkan status kucingnya. Kata Nabi laysat binajasin. Dengan jimnya dipatahkan berarti menunjukkan zat najis itu. Ternyata oleh Nabi kucing itu dari bahasa nama gaul dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu lah. Kalau istilah nama tuh tibuluna lebih kasar karena tidak najis. Berarti kan namun berkaitan dengan hadis sebelumnya kontroversial air liur. Nah kan jilatan teh dianggap teh pasti air liur nah. Tapi kok kucing mah dianggap teh teu najis lantaran ada pernyataan dari Nabi langsung. Innaha laysat binajasin, kucing itu disebut lagi kucing itu tidak najis. Ya beda kan, beda karena seperti di Al-Quran tadi kan, kenapa orang musyrik ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna
najasun, bukan najisun. Orang musyrik itu najis, tapi najis ini najis maknawi, itu berupa akidah, ya, bukan badannya. Lain awakna orang musyrik najis deh. Mesti ada orang itu perlu di sholat di pelwang disebutkannya najis, saya disebut nanti pan Akidah beda akidah. beda akidah, gitu disebut musyrik, disebut najis, jadi salah kenapa najis najis salah lagi seberapa hiji. Dari karep. Nah itu pengertian dari najasun. Baru kalau apa disebut najasun dengan jam, jimnya dengan fathah ya, bermakna zat najisnya, gitu kan. Nah sabda Nabi innama hiya minat tawafina alaikum, ini disebut bermakna taklil. Innama hiya, nah innama itu kan biasa hasar, tidak ada yang lain, tidak ada pengecualian. Sampai kapanpun dalam keadaan apapun, kucing mah itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum, berarti ini bermakna taklil, alasan ketidaknajisan kucing. Kan disebut innama, kenapa inna alasan bin najasin, innama hiya minat tawafina alaikum, karena kucing itu seperti orang yang tawaf, muter. Boleh, ini kucing mah selalu ada di sekitar rumah kita. Kayak kucing batur. Tapi kayak anjing batur asup, aneh lagi luar biasa. Ya, kalau ada anjing orang lain masuk beda. Jeung kucing masuk orang lain beda. Ntar anjing mah disebut tawafina. Nah kucing mah biasa yang timbul karena seringnya berada keluar masuk rumah. Ya, tentunya kalaulah, nah ini misalkannya kalaulah, makanya Nabi tegasnya beda dengan anjing. Ada anjing mah tersebut najis gini sebenarnya mah, tapi bahasanya cuci 7 kali. Jadi orang perspektifnya kemarin, oh berarti najis atau gitu, kan kita timbul nanti siga kucing. Anjing itu tidak najis, tapi kalau dijilat cuci 7 kali. Hande itu Nabi siga urang siga budaknya. Siga budak kucing anjing itu tidak najis, tapi kalau dijilat cuci 7 kali. Siga panjang-panjang tinggal. Saya Nabi jika anjing menjilat di bejana kamu, cucilah 7 kali. Nah, ini kecerdasan orang itu berkembangnya maca syarah. Nah, sih di mana anjing menjadi najis gitu pertanyaannya. Tong nyimpulkeun eta buktina 7 kali, eta mah atupan pikir saudara eta mah. Eta pemahaman saudara. Gini yang lainnya tidak seperti itu. Lantaran ketika anjing menjilat menjilat bejana tidak disebut, karena bagaimana kalau menjilat pakaian itu berarti tidak najis itu. Dan najisnya kaitan dengan sholat, iya mah kaitannya dengan bejana nggak beda. Iya mah anjing menjilat kaitannya dengan bejana, makanya disebutnya tidak umum. Apabila anjing menjilat kepada sesuatu, berarti itu sagala kan, sesuatu berarti sagala. Iya mah disebutnya bejana. Satu, yang kedua bahasanya walago, minum yang di sana wadah itu ada cairan atau ada air. Kita mau mendalami kadinya mah berarti moal aya anjing menjilati wadah yang baru dicuci atau kering moal. Rumah anjing yang kering, gelau di berapa ya? Naon diletakkan, lagi stres gitu ya. Nah gitu. Nah makanya kucing tidak disebut najis karena kucing itu yang selalu lalu lalang ke rumah orang. Kucing batur wae asup ka urang, biasa lamun aya makanan di wadah, ada minuman di wadah, kan kucing menghinum we. Nah kulantaran kurung. Habis dah ada. Kenapa ya sana? Baru maksudnya. Ya karena sudah biasa, karena seringnya, maka tepat Nabi menetapkan hukum. Karena kucing tidak seperti anjing yang sering keluar masuk rumah, baik rumah pemilik atau rumah orang lain. Nah maka Nabi
karena kucing mah ada siga kumawe jangan tahu pasti ayam wae itu kurang yang dia dijilat najis bukan harus dicuci 7 kali itu bener kan ada kucing mah juga tidak memang lah kalau tidak salah kalau kita pernah baca tentang ilmu dokter hewan memang istimewa dari lidahnya kucing Tuhan dan ternyata tidak seperti lidah anjing lidahnya kan apa yang saya pernah baca lupa lagi lah memang tidak jauh dari kuman gitu kucing yang bersih jauh dari kuman menjilat-jilat walaupun setiap ludah kalau tidak salah itu kan memiliki zat petialin ya kalau tidak salah yang bisa mengobati luka karena orang muda kemudian disorot bulu cilu garing dan memang kata dokter memiliki zat yang cepat membunuh kuman sehingga cepat kering itu ya itu alternatif lamun obat merah gitu karena ditanya gula labu lamot letak atau gitu ya nah ternyata kucing kalau tidak salah di lidah itu ada sesuatu yang bisa mengobati habis itu ya udah nah jadi disebut alasan langsung Nabi mengatakan innaha laysat binajasin karena Nabi tahu kucing itu adalah yang biasa suka sering keluar masuk rumah baik rumah pemiliknya atau rumah orang lain riweuh lamun disamakan hukumnya seperti anjing harus dibuat penjara dicuci 7 kali gitu. Dan memang secara hikmah pun memang anjing dan kucing itu adalah memiliki perbedaan dari air liurnya. Ya tahu ya sampai sekarang pun nah, kenapa ketika dijilat oleh anjing harus 7 kali, kucing tidak, berarti kan beda. Namun sama dari segi ilmu, sama dari segi kandungan, pasti Nabi akan menyamakan dari segi minumnya juga sama dengan cara dijilat, kan? Dengan walago lah bahasanya sama, tapi karena kucing itu ternyata Allah bedakan dari segi apapun. Jadi secara umum kenapa disebut tawafin, kucing diserupakan dengan orang-orang yang sering keluar masuk rumah, seperti orang yang tawaf yang mengelilingi karinya deui karena tawaf malah kanya deui nya tawaf tuluy kan itu can kali 2 kali geus pindah ka lain disebut tawaf teh berarti orang yang mengelilingi dan bertemu dari terus. Maka kucing mah orang manggihan kucing mah teu aneh. Dek kucing nu alus, kucing nu goreng nu budug aya ka imah. Tapi panggil jeung anjing mah jarang. Nah, anjing masuk ke rumah kita mah jarang. Walaupun tetangga punya anjing, ayo masuk ke rumah mah jarang kata gitu. Tuhan ya bisa pakai balik dulu. Nah kucing mah Selendang boy. beda gitu kan, keluar masuk ke rumah pribadi, ke rumah orang lain, maka statusnya kata Nabi, ketika ada kucing yang makan atau minum pada bejana kita, maka tidak memadorotkan, tidak menyebabkan air itu menjadi najis. Gitu ya. Nah yang terakhir sebagai tambahan masih berkaitan dengan kucing tapi beda kejadian. Ini kejadian yang saya baca hadis di riwayat Abu Daud yang dialami oleh Aisyah, yaitu ketika an ummihi an maulataha arsalatha bi harisati ila Aisyah. Ketika pembantu Aisyah membikin, kalau Harisah teh bubur lah zaman nama. Ya, Harisah teh bubur kepada Aisyah, pawajar tuha tusolli, ketika aku mau menyodorkan bubur ke Aisyah, Aisyah ketika itu sedang sholat. Fa asyarat ilayya an du'iha. Nabi, jadi Aisyah berisyarat, maksudnya simpan gitu. Nah si pembantu itu mau menyodorkan bubur ke Aisyah, Aisyah sedang sholat, Aisyah berisyarat agar menyimpannya, disimpan, isyarat simpan. Jadi kan boleh kan kita dalam situasi tertentu ketika sholat, ketika dibutuhkan, diperlukan kita menggunakan dengan isyarat. Nah gitu kan, pernah kan mengalami ke sholat keterok pantau. Pemajikan dia penting siu di luar, pokoknya hayu aja sholat saatnya boleh berjalan buka balik deh gitu. Gantong nyarita harus di mana balik deh sholat ulang jempel atau orang ke sholat biasanya kan dengan gerakan atau dengan ucapan dikeraskan, ditarikan. Nanti
biasanya orang paham ngerti oh enak ke sholat gitu kan. Aisyah berisyarat, sudah disimpan, fajaat hirrotun, lalu datang kucing, faakalat mina, kucing memakan bubur. Itu buburnya tidak kucing. Falaman syarafat, ketika Aisyah selesai sholat, akalat min haitsu akalat hirrot, kucing makan yang pernah dimakan oleh kucing tadi. Aisyah tidak ada gitu. Faqalat, Aisyah tahu kejadian itu. Faqalat, ternyata sama jawaban Aisyah. Inna Rasulullah SAW qala inna laysat binajasin. Inna mahiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu tidak najis dan hanya saja seperti orang yang tawaf di atas kalian. Berarti Nabi mengatakan ini tadi ke Abu Qatadah, oke ke Aisyah. Kali dua dana tuh ya. Kali kedua antah kata orang kita duka kan lain ge. Nah, bisa jadi ada kan gini. Menurut saya ketika hadis menemukan masalah A, hadis mutawatir yo. Mutawatir itu kan berarti minimal 10 sahabat. Tentang thalabul ilmi faridatun ala kulli syai'in qadir gitu. Salah. Itu lu gempur di panggung gitu kan. Yo, ari nuntut ilmu teh wajib gitu kan. Thalabul ilmi ala kulli syai'in qadir kalinya. Salah. Tarik deh. Tarik gitu. Thalabul ilmi wajibun ala kulli muslimin kudu pada gempur di panggung. Wajib nuntut ilmu. Tah itu teh kan disebut tawatir. 10 sahabat. Kira-kira pertanyaan teh, lamun aya hadis yang hanya 2 sahabat seperti barusan Abu Qatadah dengan Aisyah, ari Nabi keur nyarap sabda ieu ka saha? Kan emang keduaan atau ke sahabat ngumpul atau ke momen ciga tadi Kapsah jeung Abu Qatadah lahir we. Nah, apakah seperti buktinya kan ketika Aisyah mengatakan bahwa kenapa Aisyah memakan bubur tadi pada sebelumnya dimakan kucing dulu. Aisyah mengatakan bahwa inna laysat binajasin. Apa nih mas sabda Nabi siga tadi ke Abu Qatadah? Berarti itu kan ngumpul keduaan gitu ketika Abu Qatadah dengan Aisyah berbarengan atau terpisah. Kalau terpisah kira-kira kejadian apa Rasulullah dengan Aisyah, Rasulullah dengan Abu Qatadah? Ayatnya menambahkan lagi, coba kalau bisa temukan cari kejadian yang lain. Nah, kita sababul wurud ke Aisyah karena ya Aisyah sampai Aisyah juga tahu innaha laysat bina jasin. Kira-kira Aisyah mengatakan ini mendapat ini dari Nabi, Aisyah dengan Nabi sedang kejadian apa? Nah, Atau gitu. tiasa wae paling ada di Aisyah. Kan patalah tinggalkan Aisyah langsung ke Rasul. Nah, sahabat kan tidak masalah. Betul. Dia bersama sahabi. Nah, bersahabat kan sahih boleh. Karena kan tidak semua sahabat berguru ikut ngaji lah dengan Nabi, ada yang ke pasar, katani gitu, kata Nabi, maka sampaikan kepada yang tidak ikut hadir ini. Yang tidak ikut menerima dari sahabat ketika menyampaikan tabiin langsung ke Nabi tidak masalah. Itu mah sahabat sebutnya. Ini kejadian terakhir bahwa wadah yang dijilat oleh kucing minum ataupun makan maka tidak menyebabkan najis dan tidak usah dicuci seperti dicucinya jilatan anjing. Tapi lamun secara pribadi ieu masuk apik karena kesehatan gitu. Beda akhirnya geuleuh. Geuleuh diceun we bubur da meuli nu anyar eta mah terserah. Eta mah rasa, silakan rasa ya. Aya hukum mah teu naon, balik ka rasa sendiri mah gitu. Nah, itu ya hadis yang ke-13, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa sebagaimana langsung saja ti Nabi ini mah innaha laysat binajasin, bahwa kucing itu tidak najis. Najis di sini maksudnya seperti menyebutkan bagaimana harus diapakan wadah itu ketika mendapat dimakan, ada makanan di wadah itu atau dijilat, ada airnya minum udah sama. Malago juga. Tapi kata Nabi tidak najis, tidak harus dicuci 7 kali seperti jilatan anjing. Gitu mungkin Ustaz, dari segi sanad sudah jelaskan bahwa di sini jelas sahih walaupun ada yang menyatakan dhaif tapi sudah dibantah oleh Ibnu Al-Mukim sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bisa.